Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dengan tema pluralitas dan pluralisme agama di Indonesia. Baik, jadi saya akan menyampaikan poin yang pertama yaitu tentang pengertian pluralitas dan pluralisme agama. Yang pertama yaitu pluralitas berasal dari kata plural yang artinya banyak, majemuk. Dalam kamus bahasa Inggris mempunyai 3 pengertian. Pengertian yang pertama yaitu pengertian kegerejaan atau sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, memegang dua jabatan atau lebih dalam secara bersamaan. Dan yang kedua yaitu pengertian filosofis, sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Dan yang ketiga yaitu pengertian sosiopolitis, yaitu suatu sistem yang mempunyai koeksistensi yang sangat tinggi dalam menjunjung tinggi baik bercorak ras, suku, aliran maupun partai, dengan tetap menjunjung tinggi nilai perbedaan. Dari ketiga makna di atas dapat disimpulkan bahwasannya koeksistensi berbagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan dan karakteristik masing-masing. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pengertian pluralitas agama yaitu sebuah kenyataan bahwasannya di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang berbeda-beda tetapi bisa hidup secara berdampingan dan saling menghargai. Pluralisme berasal dari kata plus dan pluris yang artinya lebih dari satu. Bahwasanya pluralisme agama yaitu sunatullah yang tidak bisa dirubah atau diingkari. Karenanya pluralisme harus diamalkan berupa sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati antara sesama umat beragama, guna tercapainya kerukunan dan membentuk kebinekaan. Oke, yang selanjutnya bagaimana pluralitas agama di Indonesia? Yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemudian salah satu kemajemukan bangsa Indonesia adalah adanya keberagamaan agama yang dipeluk. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ada lima agama, yaitu yang pertama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan kemudian Buddha. Agama adalah sebuah realitas sosial yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Tetapi bangsa Indonesia masih sering terjadi berbagai problem yang mengakibatkan beberapa daerah ingin memisahkan diri dari Indonesia dan terdapat beberapa percekcokan antara golongan. Misalnya, seperti agama menunjukkan bahwa sering mempunyai efek negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan individu. Isu-isu keagamaan menjadi salah satu masalah penyebab perang. Keyakinan agama sering menimbulkan sikap tidak toleran. Loyalitas agama hanya menyatukan beberapa orang tertentu dan memisahkan yang lainnya. Seperti itu pluralitas agama di Indonesia yang saya ketahui. Kemudian yaitu pluralisme agama di Indonesia, yaitu pluralisme sangat kentara dalam konteks bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang paling besar, masing-masing mempunyai bahasa, adat, dan kebudayaan yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Ada pendapat menurut Amin Abdullah, yaitu isu pluralisme agama bukanlah barang yang baru yang masih tetap aktual dan penting untuk dibicarakan. Namun demikian, kenyataannya ternyata sejak dahulu umat beragama terlihat dalam berbagai konflik
dari yang sangat sederhana sifatnya sampai yang paling keras, yakni perang atas nama. Dalam konteks Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, pluralisme yang sering hanya disederhanakan menjadi suku, agama, ras, antar negara atau sara, justru menjadi suatu momok bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Realitas kemajemukan sara dipahami dan disikapi oleh rezim Orde Baru sebagai ancaman, bahkan sumber yang selalu menimbulkan instabilitas sehingga sara menjadi suatu yang dibenci dan tabu untuk dibicarakan. Padahal kemajemukan sara merupakan biji atau benih yang melahirkan Indonesia. Adapun terdapat konflik antar mereka. Yang paling aktual adalah konflik antar umat beragama di Poso dan menganggap agama merupakan salah satu pembatas peradaban. Artinya, umat manusia terkelompok dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan sebagainya. Potensi konflik antar mereka tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pecahnya konflik antar umat beragama, perlu dikembangkan upaya-upaya dialog untuk mengeliminir perbedaan-perbedaan pembatas. Dialog akan dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila atau paling tidak memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, adanya keterbukaan atau transparansi. Yang kedua, menyadari adanya perbedaan. Yang ketiga, sikap kritis adanya bersamaan. Kemudian, dari sini dapat ditemukan dasar yang sama sehingga dapat menjadi landasan untuk hidup bersama di dunia ini secara damai. Meskipun adanya perbedaan juga menjadi kenyataan yang tidak dipungkiri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hani, yaitu adalah pro kontra pluralisme agama di Indonesia. Bangsa Indonesia tidak pernah tabu adanya keberagaman atau pluralitas. Akan tetapi berbeda bila pluralitas agama menjadi latar belakang konflik dalam bermasyarakat atau bernegara. Pluralisme agama mendapatkan pertentangan yang sengit antara pro dan kontra, yaitu dalam kalangan agamawan maupun ilmuwan muslim pada sampai saat ini. Ada yang mendukung dan ada yang menolak sengit. MUI juga sudah resmi melarang pluralisme agama pada tahun 2005 karena bertentangan dengan agama Islam atau paham Islam. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tanggal 28 April 2005 yaitu yang memahamkan bahwa pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan kebenaran setiap agama adalah relatif, serta tidak boleh meninggikan agamanya atau membenarkan agamanya sendiri dan menyalahkan agama yang lain. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa besok di surga kita akan hidup berdampingan. Definisi yang semacam ini dan fatwa MUI menolak. Para kaum pluralisme agama menganggap bahwa agama itu sama dan menuju Tuhan yang sama. Argumen ini tentu salah karena agama mempunyai Tuhan masing-masing.
semacam di dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6 bahwa Nabi Muhammad menolak untuk menyembah agama orang Yahudi, maupun dari Yahudi mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhannya secara bergantian, dan ini Nabi Muhammad menolaknya, dan ini adalah toleransi dalam beragama. Lalu bagaimana dengan itu Gus Dur sebagai bapak pluralisme di Indonesia? Yang didapat di banyak referensi, Gus Dur adalah pluralisme sosial, bukan teologis. Di sini dapat kami contohkan sebagai berikut. Dalam kasus Ahmadiyah, Gus Dur jelas menolak ajaran dari Ahmadiyah karena bertentangan dengan agama Islam. Tetapi Gus Dur membela kelompok Ahmadiyah ini karena dia berada di negara Indonesia dan mereka sah mendapatkan perlindungan sesuai dengan undang-undang dalam bermasyarakat dan bernegara, dan bukan membenarkan ajarannya. Pada era kepemimpinan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau mencabut pada masa Orde Baru, yaitu adalah mencabut peraturan adat Tionghoa atau kegiatan dari Tionghoa, terus mengembalikan hak-hak orang Konghucu, dan Gus Dur secara terbuka sudah mengembalikan hak-hak umat agama Konghucu dan memperbolehkan melakukan adat atau kegiatan yang biasa dilakukan oleh umat agama Konghucu. Dalam kutipan, menghormati perbedaan adalah keharusan. Maka dari itu beliau disebut sebagai bapak pluralisme Indonesia. Terima kasih. Kesimpulannya adalah pluralitas agama yaitu sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Pluralisme agama adalah suatu sikap membangun tidak saja bersifat normatif teologis, tetapi juga kesadaran sosial, di mana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dari segi agama, etnis, budaya, dan berbagai keagamaan sosial lainnya. Contohnya saja, yaitu ada agama yang menunjukkan bahwa sering mempunyai efek negatif. Terhadap kesejahteraan masyarakat dan individu. Terhadap kesejahteraan masyarakat dan individu, isu-isu keagamaan menjadi salah satu masalah, menyebabkan perang, keyakinan agama yang sering menimbulkan sikap tidak toleran. Ya, yang terakhir adalah pro kontra antara aliran Ahmadiyah sama Gus Dur. Maksudnya gimana? Dalam kasus Ahmadiyah
aliran Ahmadiyah, Gus Dur menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah keliru, akan tetapi dalam beragama, bernegara, dan bermasyarakat mereka sah, dalam artian mendapatkan perlindungan yang sudah diatur undang-undang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembelaan Gus Dur terhadap Ahmadiyah, kelompok Ahmadiyah, aliran Ahmadiyah lebih pada upaya melindungi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, bukan membenarkan ajarannya. Itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan materi yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.